ruqyah terkenal sekali, orang soleh, dia sakit, punya anak sakit, sakitnya lumpuh semua. Nah begitu lumpuh, ini orangnya baik sekali, kesolehannya nampak pada prasangka baiknya. Jadi semua yang datang prasangka baik aja. Malam-malam, Bu, bayangkan ada perampok datang tengah malam. Ini kisah ini sangat populer sekali. Perampok serombongan datang ke rumahnya. Karena prasangka baik ini dikira mujahid fisabilillah mampir. Dulu kan bukan kayak kita sekarang kan, rombongan mujahid dengan ini kan nggak kelihatan tuh. Malam-malam datang dikira mujahid. Begitu dibuka pintu, oh ahlan wa sahlan mujahid, masya Allah, mujahid, masya Allah, silahkan masuk. Bayangkan perampok disuruh masuk. Disebut mujahid fisabilillah, datang. Akhirnya apa yang terjadi? Silahkan, duduk dulu, istirahat dulu, mandi dulu. Dimintalah berwudu semua. Tolong para mujahid silahkan berwudu dulu. Ya, wudu supaya apa? Salah satunya, ternyata di bawah keran itu dia simpan bejana untuk menampung air wudu mereka. Ini kisah nyata, benar terjadi. Jadi bukan rekaan, di kisah nyata sampai riwayat kepada kita dan valid riwayatnya. Jadi orang-orang salaf dulu. Di begitu air wudunya tumpah ke situ, dan dia melihat orang-orang perampok tadi, kok ada anak ini nggak bangun. Ya kata mereka ke bapak tadi, ini siapa? Ini anak saya, dia kena lumpuh katanya. Oh gitu, udah duduk, dijamu dengan makan semua. Udah rapi, suruh wudu, makan, pulanglah mereka. Nah, begitu pulang, ini yang menarik. Beberapa pekan kemudian datang lagi. Dibuka lagi yang mujahid, katanya masya Allah. Yang buka siapa? Yang buka anak yang lumpuh tadi. Buka langsung, kaget loh. Kemarin kan lumpuh dia, sekarang bisa buka katanya kan. Lalu bapaknya keluar nyambut lagi, mujahid, masya Allah, kami meraih keberkahan dari jihad anda, anda bayangkan. Karena positif thinkingnya. Bertanya, ini kenapa bisa sembuh? Air wudhu, masih ingat gak air wudhu yang pernah engkau pakai itu dalam wudhu itu? Jika seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berubah segalanya. Lalu perampok tadi kemudian terjatuh semuanya, nangis tersungkur, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangis tobat di situ. Sebetulnya kami bukan mujahid, kami perampok katanya. Dan sebagainya, tobat. Jadi bayangkan, hanya dengan wasilah anak yang lumpuh dalam keadaan tadi, dia menjadi mulia seluruhnya. Kisah yang lain teman-teman, maaf saya minta waktu lagi, 5 menit masih bisa. Ada seorang anak muda muslim di Amerika. Kisah nyata terjadi Ramadan, bulan Ramadan, tepatnya malam 27 Ramadan. Jadi dia muslim ini patuh, mahasiswa. Dia lagi nonton sholat tarawih di Mekah. Waktu itu lagi nunggu antara azan iqamah isya, dia lagi nonton. Tetangganya Nasrani, bel, teman dekatnya di kampus, masuk. Begitu masuk, duduk sama-sama di depan sofa lagi nonton TV sama-sama. Sahabat lagi ngobrol-ngobrol. Terus si Nasrani buka pembicaraan mengatakan, apa itu masjid kalian? Kata si muslim, iya. Dan kita tahu tentu bapak-bapak dan ibu yang sering nonton Ramadan, apalagi malam 27 itu seperti haji. Manusia seperti semut banyaknya di Masjid Haram, gitu kan? Luar biasa, gitu kan? Apalagi kamera diambil dari atas, pelatarannya kena, bagian tempat sa'inya, tempat tawafnya penuh manusia, gitu kan? Luar biasa di malam 27 orang anggap Lailatul Qadar, gitu kan? Jadi penuh. Maka kata si muslim kepada temannya Nasrani, menurut kamu berapa orang itu jumlahnya yang sedang kamu lihat sekarang? Kata dia, kayaknya sih ini jumlahnya ratusan ribu orang, gitu. Kata si muslim, karena dia lihat orang seperti semut banyaknya, gitu kan. Kata si muslim, ini diprediksi sekitar 1,5 juta orang. Karena masjid ini bisa nampung sama jalan-jalannya, pelatarannya semua sampai sejumlah itu, banyak sekali. Lalu kata si Nasrani diam, lalu si muslim bilang, menurut kamu ini cuma diskusi biasa. Si muslim tidak ada niat untuk mengislamkan dia, gitu kan. Dia mengatakan, menurut kamu masuk akal nggak kalau manusia sebanyak ini bisa diatur dengan satu instruksi? Satu instruksi saja keluar, ini rapi semua, patuh, nggak ada yang melanggar. Kata si Nasrani, nggak mungkin, nggak masuk di akal. Gimana caranya satu instruksi mengatur manusia sebanyak ini, apalagi tidak saling kenal satu sama yang lain, gitu. Kata si muslim, saya jamin kamu kurang dari setengah menit semua ini jadi patuh, satu instruksi. Kata si Nasrani, bagaimana ceritanya? Coba tunggu sebentar. Kebetulan waktu itu nunggu antara azan dan iqamah isya. Gak lama kemudian iqamah isya. Setelah iqamah, Syekh Sudes datang, ucapin satu kalimat, istau. Kita umat Islam sudah sering dengar nih, gitu kan? Tahu. Kemudian orang semua tiba-tiba jadi rapi, yang duduk berdiri, yang lagi jalan masuk di saf, yang lagi makan berhenti makan, semua jadi rapi, kena kamera, gitu kan, rapi semuanya. Kemudian satu instruksi lagi, Allahu Akbar, semua ikut, nggak ada yang berani melanggar. Kita tahu orang Islam kalau melanggar imam batal sholatnya, gitu kan.
Tapi ini kita mungkin tiap hari lihat sholat karena sudah tiap hari dan tidak tahu, akhirnya biasa saja. Bagi orang non-muslim ini satu hal yang luar biasa. Lalu kemudian satu instruksi, baca ayat semua dengar, nggak ada yang berani bantah, gitu kan. Kemudian ruku, Allahu Akbar, ruku semua, nggak ada yang berani angkat kepalanya. Angkat kepala berarti diubah jadi kepala keledai, gitu kan. Hadis Nabi mengatakan itu, mendahului imam diubah jadi kepala keledai, gitu kan. Jadi kita tahunya itu, tapi mereka nggak lihat. Sami Allahu liman hamidah, sama. Sampai salam, satu instruksi. Udah selesai salam. Si muslim ini rupanya lagi asyik nonton, memang dia lagi tunggu itu, dengerin ayat, lihat keajaiban ramainya orang gitu kan, dia lagi asyik. Kemudian setelah saya salam dia bilang sama, maaf ya, sama teman Nasrani, saya lupa tadi, kamu mau minum apa? Kalau kami Islam kan lagi puasa. Ditanya, saya Nasrani diam, matanya masih lihat ke layar TV. Setelah selesai salam baru bubar semua nih. 2 kali tanya, kamu minum apa? Mau makan apa? Diam. 3 kali ditanya, diam. Kemudian si Nasrani balik ke muslim, dia bilang, tuntun saya masuk ke agamamu. Ini nggak mungkin buatan manusia. Ini nggak mungkin buatan manusia. Nggak ada manusia bisa diatur rapi begini kecuali memang ini ada campur tangan Tuhan. Syahadat gara-gara saf sholat. Ini. Lihat keajaiban yang terjadi, dan ada banyak teman-teman sekalian kisah yang seperti ini, luar biasa. Pernah ada seorang ibu, Masya Allah, saya pertama datang ke Bekasi, kemudian mengajar. Ada majlis ta'lim, ya, namanya Salsabila. Satu kali di majlis ta'lim ini, bergabunglah seorang perempuan. Ya, dia dari pramugari asalnya. Talim pertama ada, talim yang kedua tidak ada. Lalu di bulan berikutnya, teman-temannya di belakang ada yang menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Ustaz, kawan kita yang baru bergabung itu sedang sakit, dirawat, dan ini dikabarkan sedang kritis. Ya, kena cancer dia, cancer itu kan. Kemudian, ya insya Allah kita doakan nanti setelah selesai. Begitu di pertengahan kajian, agak semakin kencang tangisannya. Kenapa? Ternyata kawan kita tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malamnya, malam Jumat Pak, Masya Allah, kami datang ke rumahnya untuk bertakziah. Dilihat, Masya Allah, antum tahu apa yang terjadi? Baru ikut ta'lim pertama kali, ya, sekali baru ikut ta'lim itu, diberi sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tahu apa yang terjadi? Saking sayangnya Allah kepada perempuan ini, sudah di penghujung masa hidupnya dia mau berubah, ya, kemudian dia mau ikut ta'lim, dia kenakan hijabnya dengan baik, dikasih sakit oleh Allah. Ini sakit itu cuma pengantar saja pada kematiannya. Dirawat di rumah sakit, diisolasi dari manusia. Sudah. Bukankah saat sakit banyak beristighfar kepada Allah? Dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Dalam keadaan tobatnya tidak diberi kesempatan. Kalau dalam bahasa manusia nggak sembuh, bukan. Dalam bahasa yang lain, diisolasi supaya tidak bersampur lagi dengan manusia pada umumnya. Karena dosanya sudah terampuni, ditutup oleh Allah supaya lisannya tidak berkata maksiat lagi, supaya matanya tidak melihat yang haram lagi. Dijaga di situ sampai wafatnya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Segala perangkat hidupnya itu tidak bisa berbuat maksiat lagi. Maka malamnya teman-teman, siapa yang datang? Orang-orang saleh. Saya jadi saksi saat itu. Demi Allah saya jadi saksi. Yang datang teman-teman taklimnya, teman-teman seprofesinya belasan tahun dia berkarir, itu nggak ada yang datang kecuali 1-2 orang dan karangan bunganya. Yang datang teman-teman perempuannya yang saleh, suami-suaminya malam Jumat. Kemudian Masya Allah dikuburkan dalam keadaan baik. Yang datang orang-orang baik, anaknya berubah jadi baik. Masya Allah, kalau Allah sudah berkenan menjadikan seseorang berubah jadi lebih baik, saya katakan, saya iri pada perempuan ini. Iri saya. Saya masih hidup sampai sekarang, masih terbuka kesempatan berbuat maksiat. Perempuan ini Masya Allah mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi hidupnya husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu siapa yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Manusia. Saya pernah ke Telas itu. Telas itu di daerah Lasem ke atas, ke Bukit Telas. Habis di Google juga nggak akan muncul di Google tuh. Telas itu Masya Allah, pucuknya saya dapat informasi ada yang rawat kambing gitu ya, orangnya baik ya, Masya Allah. Saya pengen ke sana. Anak-anak kami pengen supaya tahu gitu kan, kambing sebagian kita datang ke situ kita lihat. Masya Allah itu akhir karim, Masya Allah, ikhwas sekalian, ikhwan dan akhwat, itu paling hidupnya berapa sih sebulan? 100.000 mungkin kan. Berkahnya luar biasa, nggak pernah mengeluh hidupnya. Kami datang itu dijamu, Masya Allah, ikan, masakan ada, la haula wala quwwata illa billah. Senang kedatangan tamu itu. Jadi saya mau lihat kambingnya, saya bilang, diajak ke belakang. Itu katanya kambingnya, Masya Allah. Saya lihat, kenapa ini kambing? Kok mulutnya ditutup dengan potongan aqua itu?
makan aqua yang gini, ada kan yang setengah liter itu kan, yang agak besar itu, tutup pakai aqua begini. Itu kenapa sakit kambingnya? Tiba-tiba orang ini ringan saja lisannya mengatakan, polos sekali. Dia katakan gini, perkataan ini membuat saya diam beberapa detik, saya terpaku begini, diam. Ini bukan sakit, ini kambing baru kami datangkan dari tempat kami beli, kami tutup dari tempat itu mulutnya supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Ini manusia 100.000 per bulan, jarang ikut taklim seperti antum nih. Gak pernah ada sholat ikut taklim seperti antum, tidak tiap pekan, tidak tiap waktu. Tapi Masya Allah, bukan hanya lisannya yang dijaga, mulut kambingnya dijaga. Perhatikan, supaya tidak mendapatkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat dengan antum, begitu rajinnya taklim, rezekinya berkali-kali lipat daripada itu. Coba cek, jangan-jangan lisan pribadinya pun belum bisa dijaga, dan antum masih mengharapkan surga. Malu saya demi Allah, saya katakan, ini ahli surga ini. Selama ini saya mengajarkan ini dan itu, ternyata dia lebih berhak daripada saya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak dosa yang harus kita istighfari. Jangan-jangan kita merasa dan sering mengecilkan orang lain, ternyata orang lain lebih baik surganya dibandingkan dengan kita. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi dosa-dosa yang besar, tinggalkan yang kecil-kecil, yang dengan itu insyaallah rahmat Allah. Seperti itu. Satu kali seorang Indonesia, ini kisah nyata, datang ke Palestina, ke sebuah TK, sudah menunggu 200 anak TK di sekolah itu, untuk menunggu orang Indonesia menyampaikan cerita. Begitu sampai di TK itu, semua duduk dengan rapi, ambil saf paling depan. Tiba-tiba bertanyalah kemudian pencerita ini dengan pertanyaan yang luar biasa. Perhatikan pertanyaannya, siapa yang ingin jadi presiden? Tidak ada yang angkat. Coba lihat, nggak ada yang begini, nggak ada yang begini, nggak ada yang begini, diem semua begini. Siapa yang pengen jadi dokter? Yang perempuan malu-malu mulai ngangkat sebagian. Siapa yang pengen jadi pemain bola? Yang laki-laki sebagian malu-malu ada yang ngangkat. Tapi begitu yang ketiga, nih lihat nih, siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah? Siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah? Tiba-tiba ruangan itu hening. Diperhatikan 200 anak itu tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Diam. Tapi semuanya bukan mengangkat, tapi mengepalkan tangannya sambil berteriak, nahnu mujahid fi sabilillah, nahnu mujahid fi sabilillah. Kamilah mujahid fi sabilillah. Kalau ada mujahid di bumi itu kami orangnya. Kalau ada yang berjuang di jalan Allah itu kami orangnya. Mujahid maksudnya apa? Semua kegiatan mereka, mau jadi dokter kah, mau jadi apakah, mau jadi pengusaha kah, maka mereka akan lakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua di jalan Allah. Orang murtad, teman-teman sekalian, orang yang murtad juga sama. Kalau tadinya Islam lalu dia keluar dari agama, itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajulun nasraniyan fa aslam. Dulu pernah ada seorang laki-laki Nasrani, lalu dia masuk Islam di zaman Nabi SAW. Wa qara al-Baqarah wa al-Imran. Lalu dia membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran di hadapan Nabi SAW. Fakana yaktubu lin Nabi SAW, dan dia menjadi penulis wahyu orang ini. Fa'ada nasraniyan. Setelah itu dia murtad dari agama Islam. Fakana yakul, dan dia menyebarkan isu, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Tidak tahu kecuali apa yang aku tulis untuk dia. Jadi maksudnya itu semua dusta saja, gitu kan. Maka fa'amatahu Allahu fadafanuh. Pada saat dia selesai mengucapkan kalimat itu, Allah pun mematikan orang ini. Kemudian teman-temannya orang-orang Nasrani menguburkannya. Fa'asbaha waqad lafadhathul ard. Dan pada saat besok paginya, bumi mengeluarkannya, tidak diterima oleh bumi. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lamma haraba minhum. Maka orang-orang Nasrani di situ mengatakan, ini adalah perbuatannya Muhammad dan teman-temannya karena merasa marah kenapa orang ini meninggalkan agamanya. Maka kemudian dikatakan nabashu an sahibina fa'alquh. Maka dia pun atau mereka pun menggali kembali kuburan teman kami ini lalu membuangnya.
Fahafaru lahu fa'amaku, maka mereka pun akhirnya menggali kuburan dan mereka sengaja mendalamkannya supaya sulit untuk dijangkau. Fa asbaha wa qad lafazathul ard. Besok paginya jasadnya orang itu keluar lagi dari kuburan. Faqalu, maka berkata lagi mereka, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabih. Inilah yang Muhammad buat dan teman-temannya. Nabashu an sahibina lamma haraba minhum fa'alqaw. Mereka berusaha untuk menggali dan mengeluarkan jasad teman kami ini pada saat lari dari mereka, maka mereka pun membuangnya. Fahafaru lahu wa a'maku lahu fil ard mastata'u. Kemudian mereka pun akhirnya menggali lebih dalam lagi kuburan tersebut semampu mereka, sangat dalam. Kemudian mereka menguburnya. Fa asbaha wa qad lafadhathul ard. Tapi ternyata hari ketiga tetap saja dia keluar atau dikeluarkan oleh bumi. Fa'alimu annahu laisa minan nasi fa'alqaw. Maka akhirnya mereka sadar ternyata itu bukan perlakuan manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka membiarkan jenazah orang yang murtad tadi ini tergeletak di situ. Jadi sebab siksa kubur yang pertama adalah tentang masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus perhatikan baik-baik. Walaupun kita sudah muslim, harus hati-hati. Jangan sampai terlintas dalam hidup kita hal-hal yang membatalkan syahadat kita.